Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan emas di bulan suci Ramadan, hadir di masjid kita ini untuk menambah amaliyah Ramadan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan semakin berkualitas akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ceramah pada malam ini saya merujuk pada satu kajian yang saya selalu ikuti di sosial media. Kajian ini adalah disampaikan langsung oleh Ustadz kita atau ulama kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Adi Hidayah. Dalam sebuah kajiannya beliau menyampaikan satu rahasia besar yang merupakan amalan pokok sepanjang bulan suci Ramadan. Rahasia-rahasia itu adalah yang pertama, Qiyamu Ramadan, atau dalam istilah lain Qiyamul Lail. Jadi ini amalan pokok yang merupakan salah satu di antara rahasia-rahasia besar yang mesti kita singkap di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pengamalan ibadah sholat kita. Kalau hari-hari di luar Ramadan, maka yang sudah biasa kita lakukan adalah rutinitas kita menegakkan ibadah fardu 5 kali, ditambah dengan sholat-sholat sunat yang membarengi kelima sholat fardu itu. Mungkin lagi bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Mungkin kita yang sudah terbiasa dengan sholat di saat fajar menyingsing, ada sholat sunnah di sana. Lalu kemudian di sekitar jam 9 sampai 10-an pagi juga ada sholat sunnah di sana. Dan di malam hari mungkin kita
pernah dan atau biasa menunaikan sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud. Akan tetapi ada sholat yang hukumnya sunat dan itu dia sangat dekat dengan wajib yang tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Yang ternyata itu yang sangat-sangat digemari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat disenangi, disukai oleh Nabi kita. Sampai-sampai ketika ada beberapa sahabat itu menanya kepada istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, salat apa dan bagaimana salat itu dilakukan oleh Nabi di malam-malam Ramadan?" Nah, ini sekaligus menjadi bagian dari sebabnya mengapa keluar satu hadis yang sangat masyhur yang sudah dipatenkan, termaktub di dalam sebuah kitab hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ini sangat masyhur. Arti-artinya itu sudah sangat umum kita ketahui. Tapi ada rahasia di balik hadis ini yang Nabi contohkan. Salah satu contohnya adalah benar-benar melaksanakan sholat atau qiyamul lail ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kehusyuan, dengan penuh ketertiban. Benar-benar dia menikmati sholat itu. Mungkin tadi kalau contoh kecilnya tadi kita sholat, tapi ini sholatnya sholat fardu. Saya bisa membayangkan itu agak ada harapan besar sampai kepada bagaimana Rasulullah melakukan sholat dengan penuh kenyamanan. Semua makmum benar-benar menikmati sholat. Tidak ada suara yang aneh-aneh. Tidak ada. Nah, itu yang kemudian kata Nabi, sholat seperti ini itu adalah sholat yang sudah dalam bentuk tarwihah. Tarwihah artinya sesuatu yang dikerjakan dengan penuh kehati-hatian, dengan memenuhi semua syarat-syaratnya. Karena kata tarwihah ini itu asal katanya adalah seakar dengan kata ruh. Ruh itu kan yang bersemayam di dalam diri orang. Itu kalau mengalami sebuah ketenangan maka indah segala-galanya. Termasuk ketika salat itu dilakukan dengan sikap tarwihah, maka insya Allah, maka jangan kita pernah terpengaruh dengan anggapan bahwa sholat tarawih itu sebaiknya dilakukan dengan cepat atau bahkan dengan cara yang tercepat, seperti yang sementara dipiralkan di dunia maya saat ini. Sholat tarawih itu seakan-akan orang sekarang berlomba bagaimana agar supaya bisa menjadi juara tercepat dalam menunaikan ibadah salat tarawih. Saya amati ternyata bukan tadi saya berpendapat hanya di Indonesia. Ternyata di daerah-daerah lain di belahan dunia ini juga orang sudah ikut-ikutan. Jadi hampir salat tarawihnya itu kalau perlu tidak ada jeda, Al-Fatihah sekali napas. Iya. Tidak ada, pokoknya tidak ada aturan, tidak ada tumaknina. Iya. Padahal dalam ibadah salat salah satu rukunnya adalah tumaknina,
ketika tidak terpenuhi maka tidak ada kata bahwa salat itu sah, pasti batal karena tidak memenuhi salah satu di antara rukun-rukun ibadah salat itu. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan tarawih itu maksudnya ayo kita melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian, dengan tertib, dengan senang hati, dengan ikhlas. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keterangan Aisyah menyatakan bahwa salatnya Nabi bukan hanya rakaatnya sedikit, tetapi di dalam rakaat-rakaat salat Nabi itu dibacakan ayat-ayat yang banyak sehingga memakan waktu yang lama, panjang waktunya salat Nabi. Pertanyaannya kemudian di mana itu dilakukan? Nah, salat seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, itu bukan di masjid. Mengapa? Karena buktinya yang memberikan keterangan adalah diri pribadi istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa saya di belakangnya dan saya sangat menikmati. Bahkan biasa saya melihat Nabi ketika dia bangkit dari duduk berdiri untuk menambah rakaat sholatnya, kakinya beliau sudah bengkak. Jadi memang ini riwayat yang sangat sahih. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memaknai Ramadan ini dengan salah satu amaliyah Ramadan yang mesti kita selalu perbaharui. Kita tingkatkan kuantitasnya, kita tingkatkan kualitasnya. Jadi tidak boleh cara kita sholat tarawih yang lalu-lalu itu sama saja seperti saat ini. Tidak ada perubahan yang signifikan, yang positif. Harusnya ada peningkatan. Jadi kalau dulu mungkin kita terbiasa dengan 2 rakaat langsung witir, atau mungkin 4 rakaat witir, 8 rakaat witir, atau kemudian 20 rakaat witir. Ternyata ibadah tarawih ini standarisasinya itu adalah 2, Bapak Ibu sekalian. Standar maksimalnya tidak terbilang, terserah kita sampai di mana kemampuan kita. Cuman yang umum kita ketahui adalah ada 11 rakaat, ada 20 rakaat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh saja nanti setelah kita tarawih mungkin kita ambil tidak witir dulu, pulang ke rumah tambah lagi, nanti di rumah kita witir. Dan itu sering saya lakukan. Sering saya lakukan itu. Saya izin kepada imam, saya biasa izin mundur ke belakang dan nanti saya tambah lagi sholat-sholat tarawih saya, qiyamul lail saya, qiyamul Ramadan saya, dan saya tutup dengan witir 1 atau 3. Intinya witir itu ganjil 1 atau 3. Jadi itu yang pertama. Jadi sholat ini mari kita betul-betul tingkatkan baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, disarankan kepada kita jangan asal menerima saja apa adanya bacaan-bacaan yang kita baca atau yang kita dengar di dalam bacaan sholat itu. Harus ada upaya untuk bisa tahu sedikit demi sedikit apa arti dan makna yang dibaca. Langkah awal untuk pembaharuan tahun ini menuju tahun yang akan datang, tidak boleh lagi ada di antara kita yang tidak hafal arti dan makna Al-Fatihah, mulai dari basmalahnya sampai dengan waladhdollinnya ditambah dengan aminnya. Harus tahu agar supaya bisa menyimak dan menikmati betul, oh ternyata ini yang kita baca, artinya ini, maknanya ini. Begitupun dengan bacaan-bacaan yang lain. Jadi ini mesti ada ikhtiar, ada upaya untuk kita lakukan kajian-kajian, belajar-belajar, taklim di mana kita punya kesempatan. Amalan pokok yang kedua menjadi rahasia di bulan Ramadan adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini fungsinya adalah dibaca Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu dan khususnya di bulan suci Ramadan ini kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat gemar membaca Al-Quran.
di rumahnya, di masjid, di mana saja beliau punya kesempatan. Dan itu betul-betul diwujudkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah menuju ke hari yang ke-12. Masih ada separuh dari bulan suci Ramadan ini yang insya Allah genap 30. Masih ada 15-16 hari, kita manfaatkan. Jangan sampai kita tidak menamatkan Al-Quran. Jadi sampelnya sekarang contohnya, jadi biar menjadi motivasi kepada kita. Saya sekarang sudah mengulangi dari awal, artinya sudah 1 kali tamat. Ini baru separuh dari bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan khatam Al-Quran minimal 1 kali, maka rumusnya Bapak Ibu sekalian, rumusnya adalah dengan membaca 2 lembar setelah sholat, setiap waktu sholat. Jadi kita bagi 5, 2 lembar setiap habis sholat kita baca. Insya Allah 1 kali tamat pasti, 1 kali. Yang kedua rumusnya adalah 1 juz dalam per hari. 1 juz jadi genap 30 juz, karena puasa kita pada bulan ini adalah selama 30 hari. Jadi salah satu kegemaran Rasulullah yang dicontohkan kepada kita adalah gemar membaca Al-Quran, sekaligus menamatkan berulang-ulang kali Al-Quran, dan itu diprioritaskan dalam bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah gemar berimpak. Tidak ada contoh yang lain yang terbaik, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, bahwasanya orang yang terbaik dan yang paling gemar berimpak, bersedekah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tidak ada kalah gemar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas tangannya selalu memberi sedekah dan infak untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika datang bulan suci Ramadan, maka wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, makin lebih baik lagi. Tidak ada yang kalahkan beliau gemarnya bersedekah di bulan suci Ramadan. Jadi siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, sekarang ada satu pesan yang sangat penting yang ingin kami sampaikan, agar supaya apa yang kita berikan itu, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan Bapak Ibu sekalian, benar-benar bernilai pahala di sisi Allah, berlipat ganda pahalanya. Mari dengan tangan yang selalu ringan dan ikhlas di atas memberi, tanpa harus mengharapkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Jadi kalau sekarang ini kita memberi, mau dicatat, kalau perlu ikhtiarkan, tidak usah dicatat. Dan tidak perlu pakai juga nama hamba Allah. Nama hamba Allah juga ya sudah, dia nunjukkan dirinya juga. Jadi seikhlas mungkin kita menyerahkan sesuatu, karena sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah di situ Allah akan berkahi, dan sekaligus Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada ceramah tarawih ini kita dapat mengambil hikmahnya, dan kita berusaha betul bagaimana meningkatkan amaliyah Ramadan kita ini, terutama 3 hal pokok ini. Yang pertama adalah tingkatkan pengamalan ibadah sholat kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, benar-benar kita menjadi bagian daripada orang yang gemar membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan dengan seikhlas hati kita menyerahkan apa yang kita sanggupi. Kalau tidak dengan materi, maka mungkin dengan cara yang lain, kita berimpak, kita bersedekah, mengamalkan ilmu yang kita miliki, mengamalkan bantuan-bantuan sosial yang kita sanggupi kepada orang lain, sesama saudara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.